Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan oleh teman-teman yang ada di grup lokerku, ke aku, dan di sini aku pengen open discussion. Kita akan diskusi. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Berbohong di CV untuk memperoleh pekerjaan, boleh atau tidak? Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, selamat datang, salam kenal. Silahkan teman-teman bisa explore apabila teman-teman di sini sedang belajar nih spesifik terkait dengan pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel atau persiapan rekrutmen bersama BUMN, CASN, teman-teman bisa cek di bagian video shorts. Kalau misalkan di sini teman-teman nih ada seorang job seeker lagi pengen nyari info loker terbaru, teman-teman cek di bagian community atau komunitas di channel YouTube ini. Di sana aku akan berbagi secara berkala terkait dengan informasi lowongan pekerjaan yang sedang tersedia yang aku peroleh dari koneksiku yang ada di LinkedIn maupun teman-temanku di dunia nyata, Bapak Ibu HRD. Dan apabila teman-teman di sini ada yang lagi belajar terkait dengan tahapan-tahapan rekrutmen, teman-teman explore ada di bagian playlist gitu. Di situ aku udah bikin beberapa playlist yang mungkin akan memudahkan teman-teman untuk belajar di masing-masing tahap. Yuk teman-teman kita diskusi tentang ini. Apabila teman-teman nanti ada pertanyaan, dipersilahkan untuk tulis aja di kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman pengen nanya langsung sama aku, silahkan nanti hubungin aku lewat sosmedku. Nanti aku kasih tahu sosmedku di belakang ya, atau teman-teman explore aja untuk menemukan aku di LinkedIn, di TikTok, di Instagram, dan lain-lain kayak gitu. Silahkan teman-teman kalau mau menyiapkan buku catatan juga boleh. Aku pengen bahas ini secara santai. Boleh nggak sih sebenarnya kalau kita itu berbohong di CV? Bohong dikit boleh nggak sih biar kita dapat kerja gitu? Nah, di sini aku pengen diskusi teman-teman. Kurang lebih tuh kemarin tuh case-nya kayak gini ya yang ditanyain ke aku. Jadi ada si A nih. Si A itu merasa bahwa CV-nya tuh kok jarang lolos ya untuk tahap administrasi gitu, jarang ada panggilan gitu. Nah, dia ngerasa bahwa kayaknya pengalamanku ini tanggung banget deh. Pengalamanku ini ada yang kurang deh. Kayaknya yang dicari itu orang yang begini-begini deh gitu. Kemudian dia mikir, apa aku bohong aja ya? Cuma nambah dikit informasi doang sih gitu. Tapi aku memang sebenarnya itu nggak pernah. Aku nggak bisa. Tapi aku tambah dikit aja sih. Toh juga nanti kalau kerja, kita juga bakal mempelajari itu. Kan bisa belajar sambil jalan. Boleh nggak kayak gitu? Nah, kurang lebih pertanyaannya kayak gitu teman-teman ya. Mungkin di sini ada yang pernah menghadapi, pernah merasakan, punya kepikiran itu, atau mungkin udah ngelakuin ini. Jawabannya boleh atau enggak, teman-teman. Oke, aku jawab di sini ya. Jelas ini dilarang, amat sangat dilarang. Mau bohong sedikit, mau bohong banyak, modifikasi sedikit, modifikasi banyak kayak gitu, jangan. Jangan melakukan modifikasi apapun, mengklaim sesuatu apapun yang teman-teman belum pernah, belum bisa, dalam tanda kutip berbohong, dan itu ditulis di CV. Jangan sama sekali. Jangan kepikiran. Kalau kepikiran, disingkirin dulu gitu. Sebenarnya ada banyak banget ya teman-teman ya. Kenapa kok kita tuh jangan berbohong? Di sini aku pengen bangun kerangka berpikirnya teman-teman dulu ya. Nomor satu jelas, sebagai orang beragama gitu ya teman-teman ya, dosa. Jadi jangan berbohong gitu, karena nggak baik. Ya nanti berdosa sebagai orang beragama teman-teman harus yakin bahwa kalau menuliskan kebohongan di CV ya nanti dosa. Nanti efek ke belakangnya gimana ya terserah. Berarti teman-teman memperoleh pekerjaan dengan cara tidak jujur. Nanti kalau dapat benefit tidak jujur, diserahkan ke keluarga gak jujur, nanti akhirnya nggak berkah. Itu yang aku percaya sih. Silahkan teman-teman kalau nggak percaya, nggak apa-apa gitu. Kemudian di sini ada macam-macam terkait dengan kepercayaan dan etika kayak gitu. Jadi misalkan tuh teman-teman udah dikasih kepercayaan gitu ya bahwa oke kamu boleh memegang tanggung jawab ini dan lain-lain gitu. Tapi ternyata itu bohong kayak gitu teman-teman. Padahal di etika di perusahaan ya kita harus saling jujur kayak gitu kan. Belum lagi nanti kalau pada saat teman-teman masuk ke sana, di situ ada pernyataan-pernyataan, form-form tahapan tertentu. Mungkin di sistem ETS itu nanti ada kuesioner yang lebih detail lagi gitu. Ada pernyataan bahwa saya menyatakan bahwa semua informasi yang saya berikan di dokumen ini atau di lamar ini adalah benar dan lain-lain kayak gitu kayak gitu. Nanti kalau memang nanti merugikan perusahaan banget ya nanti teman-teman akan ya bisa diproses hukum kayak gitu. Terus apa lagi? Banyak orang yang sudah melakukan kebohongan tadi gitu ya. Akhirnya satu, membuat kerugian ke perusahaan gitu. Perusahaan itu pengen dengan tambah manpower ini dia
profitnya pasti akan melesat, produktivitasnya akan meningkat, kayak gitu. Tapi dengan ngerekrut orang ini, kayak gitu, aneh gitu. Di atas kertas, kok dia jago, di interview jago, begitu dihadapkan dengan case, kok kayak bingung gitu. Ya perusahaan rugi dong, udah ngeluarin benefit banyak, udah ngabisin waktu, udah naruh harapan dan kepercayaan, kayak gitu kan. Malah orangnya semacam itu. Nah itu dari sisi kita juga akan bereputasi buruk gitu. Kitanya sendiri akan dinilai nggak kompeten, kemudian dengan teman satu tim kita juga jadi kurang dipercaya gitu. Ibaratnya kayak, lah kamu baru direkrut gini gini gini, kebanyakan nanya dan pertanyaannya tuh pertanyaan yang basic gitu teman-teman. Mending kalau kita tuh oke lah fresh graduate dengan pengalaman terbatas itu masih bisa ditoleransi gitu kan. Tapi ada pertanyaan yang sebenarnya ini semua orang yang ada di posisi itu tahu harusnya. Belum kalau posisinya ini tuh bener-bener posisi manajerial gitu ya. Kok bisa sih kayak gini, nggak bisa, nggak tahu, dan lain-lain. Nah, nanti akan ada pengaruh negatif tuh ke teman-teman gitu. Jadi kurang dapat dipercaya dengan teman satu tim. Apalagi nanti takutnya kalau teman-teman nih, maaf nih, kebiasa dengan cara ini, sekali modifikasi, kayak gitu, aman nih, kayak gitu kan. Nanti kebiasaan nanti di dunia kerja akan semacam itu, memanipulasi-manipulasi tertentu yang sebenarnya tidak diperkenankan di situ. Nanti pengaruh buruk, pengaruh negatif ke tim, ngajarin bohong, ngajarin modifikasi gini gitu, tetap nggak bagus kayak gitu. Nah nanti kalau udah nggak bagus kayak begitu, nanti gimana? Nah nanti sambil jalan, mungkin ya teman-teman, khususnya bukan teman-teman yang udah pernah melakukan itu, terasa nggak kalau misalkan teman-teman itu kayak nggak tenang gitu, khawatir, khawatir takut nanti ada yang curiga, jangan-jangan gini, takut ketahuan kayak gitu. Jadi sambil bekerja tuh teman-teman jadi nggak tenang juga. Nah, ketidaktenangan ini kan akhirnya apa? Merugikan diri sendiri. Belum nanti kecurigaan teman-teman tadi terbukti, integritas teman-teman turun, ya kan? Nanti apa? Ah, nanti kalau kebukti nggak kompeten dan lain-lain, teman-teman nanti stres sendiri. Kenapa? Modifikasi sesuatu yang ada di CV dan yang lain-lain yang teman-teman nggak pernah, nggak bisa. Apalagi dengan tadi tuh kalimatnya kelihatan keren ya. Ya udah sih nanti sambil jalan kan bisa sambil belajar. Ada memang hal-hal yang hanya dapat dipelajari saat kita melakukannya. Tapi ada hal yang harusnya kita sudah persiapkan dulu sebagai modal awal untuk terjun di tempat tersebut. Takutnya nanti teman-teman levelnya belum ada di situ, nyemplung di situ, seolah-olah bahwa bisa dipelajari sambil jalan. Tapi teman-teman nggak kebiasa dengan lingkungan itu, dengan ritme kerja yang semacam itu, dengan atasan pimpinan tim semacam itu, dengan target sebanyak itu. Akhirnya apa? Ngeluh, 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 merasa tertekan, stres. Orang-orang di sekitar juga stres ada teman-teman. Jadi teman-teman itu stres karena diri sendiri, orang di sekitar juga stres gara-gara teman-teman yang kayak begitu, menghadapi tekanan semacam itu. Nah, nanti gimana? Kalau nanti akhirnya terungkap, ketahuan dan lain-lain, ya udah, nanti teman-teman ada promosi jabatan ya nggak ada kesempatan di situ, ya kan? Benefit nambah juga ya enggak juga, kesempatan dapat ini itu enggak. Bahkan terburuknya nanti teman-teman akan dipecat dan di blacklist. Nah, hati-hati kalau udah sampai sini. Kalau udah mainnya udah sampai pecat, blacklist, diproses hukum dan lain-lain semacam itu, nanti hati-hati untuk apa? Karir selanjutnya. Ada yang namanya background check. Salah satu background check itu ada yang reference check. Ngecek menghubungi HRD atau atasan terakhir dari pekerjaan terakhirnya teman-teman sebelum itu. Nah, di situ kalau bisa dibayangkan ya teman-teman ya, masuk dengan cara yang kurang baik, seolah-olah aman aja, ketahuan, keluar dengan cara tidak baik, kemudian perusahaan selanjutnya minta referensi ke perusahaan tersebut. Padahal teman-teman keluar dengan kesan yang tidak baik. Mohon maaf, integritasnya udah buruk, reputasinya juga udah buruk semacam itu. Nah, itu gimana? Nah, nanti pasti teman-teman di situ akan ya akan kesulitan lagi gitu. Jadi semacam ini ya. Bagi teman-teman yang ngerasa bahwa pengalamanku kurang sehingga seleksi administrasi itu kayak gagal-gagal mulu. Nah, teman-teman minimal tuh cek dua hal. Yang pertama, cek ulang. Kalau memang teman-teman ngerasa bahwa, oh iya sih, kompetensiku masih kurang, ya itu yang dikejar gitu. Biar apa? Yang ada pada diri diduplikat ke dokumen. Jangan pada diri nggak ada, di dokumen ada. Itu bohong tadi. Kayak gitu ya. Mau terlepas tadi cuma sedikit, nggak tiap hari, cuma di satu halaman, jangan kepikiran itu. Kayak gitu. Begitu kita ngerasa kemampuannya kurang, ya kemampuan tersebutlah yang
harusnya ditingkatkan. Karena ibaratnya CV dan dokumen pendukung itu kan duplikat diri. Apa yang ada di kita tulis di sini, apa yang ada di kita tulis di sini kan gitu. Nah itu jangan sampai di sini nggak ada, di sini kok ada, ya kan? Gitu. Jadi jangan mengandalkan semacam itu. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ngerasa kekurangan kemampuan, kompetensi tertentu, itu yang dikejar. Oke. Yang nomor dua, aku sering mungkin ya beberapa sumber gitu ya aku baca dan ada beberapa teman yang ini bukan masalah mau bohong atau enggak ya teman-teman. Aku sering ada teman konsultasi yang sebenarnya tuh dia bukan nggak punya kompetensi, tapi nggak pede dengan skill yang dimiliki dan bingung cara nulisnya. Nah ini beda nih teman-teman. Jadi ada beberapa teman yang memang menanyakan ini kah boleh nggak sih kita modif suatu informasi yang ada di CV yang kita nggak punya nggak bisa? Lah emang kenapa? Terus setelah aku gali ternyata dia bisa, dia mampu. Cuma dia masalahnya tuh cuma nggak pede aja dan bingung cara menuliskannya di CV. Nah kalau hal itu yang terjadi, maka di dalam pikiran itu nggak usah bahas tentang oke aku bohong, aku tulis kayak gini, nggak usah gitu. Apa yang teman-teman punya itu teman-teman yakini bahwa saya itu mampu. Nah, saat sudah yakin, maka tinggal nulisnya aja yang pede. Memang benar bahwa pada saat rekrutmen suka nggak suka secara umum, kita akan dinilai dari apa yang tertulis di CV, dari dokumen pendukung kayak gitu. Kalau teman-teman ada kebingungan di situ, silahkan sharing ke teman-teman yang senior-senior, teman-teman cari guru, tetor, tetor, mentor kayak gitu ya. Jadi silahkan kayak gitu. Jadi teman-teman belajar, sharing kayak gitu. Biar diarahkan dulu. Oh, ini sebenarnya teman-teman tuh udah punya kemampuannya, cuman nulisnya kurang meyakinkan dan lain-lain. Aku cukup sering sih kalau aku inget-inget ya, ada teman-teman yang sharing terkait dengan pertanyaan ini ditanyakan ke aku, tapi setelah aku tarik mundur ternyata lah kamu punya kemampuannya, tinggal tulis aja secara pede semacam itu. Ya, jadi dibedakan ya teman-teman antara punya kemampuannya dan kita nggak pede karena mungkin masih baru, baru nyoba gitu-gitu, sama yang teman-teman sama sekali nggak punya, bahkan nggak punya niat untuk mengembangkan diri, tiba-tiba dalam pikiran kepikiran untuk melakukan manipulasi semacam itu dengan cara berbohong itu jauh-jauhkan aja gitu. Karena kalau jangka panjang kan kesejahteraan mentalnya nanti kurang bagus kayak gitu. Nah, itu yang harus dilakukan ya teman-teman ya. Kenapa kok aku ngelis di sini teman-teman? Karena masih ada banyak banget teman-teman. Kalau mau di list juga teman-teman mau bikin berapa list juga banyak. Dan aku pengen ingetin lagi yang ada di atas ini. Dunia kerja itu lingkungannya sempit teman-teman. Pernah nggak ngerasa bahwa teman-teman pindah industri, pindah kantor atau gimana, ketemunya ya orang-orang itu aja, leadernya juga itu aja, industrinya ya cuma itu aja gitu. Indonesia tuh sempit misalkan teman-teman kerja cuma muter-muter Indonesia, ya. Saat teman-teman mampu menunjukkan integritas yang bagus, kejujuran yang bagus, membangun reputasi yang bagus, karena memang performanya bagus, tanpa teman-teman ngomong, itu orang di sekitar itu akan tahu. Nanti bisa jadi buah bibir ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Jadi nanti suatu saat teman-teman juga nggak perlu nyodorin CV juga orang udah tahu teman-teman itu semampu itu. Begitupun sebaliknya. Kalau teman-teman nggak jujur kerja di sini, pindah ke sini nggak jujur, ke sini nggak jujur, yaitu ya nanti akan nyebar gitu teman-teman. Ingat ya teman-teman, dunia kerja itu sempit. Reputasi itu bisa dibangun dengan cara positif atau negatif itu tergantung pilihan teman-teman. Nah, punya pikiran untuk tidak jujur, walaupun sedikit, dengan alasan apapun, belajar sambil jalan dan lain-lain, itu adalah pilihan teman-teman yang aku amat sangat sarankan jangan pernah kepikiran, apalagi dilakukan. Begitu ngerasa ada kekurangan, sadari punya kekurangan itu, dan lakukan tindakan biar yang nggak bisa jadi bisa, yang belum terlatih jadi terlatih, yang udah terlatih bisa jadi mahir, bahkan ngajarin orang yang nggak bisa. Itu aja mentalnya. Paling sementara itu dulu dari aku ya teman-teman. Itu adalah sudut pandangku terkait dengan bohong di CV untuk memperoleh pekerjaan atau lolos seleksi administrasi. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan lain, pengen aku bahas apa, pengen tahu pendapatku apa, silahkan hubungi aku lewat sosmedku yang ada di sini. Boleh tuliskan di kolom komentar. Kalau misalkan nanti terlalu
pribadi, terlalu private, teman-teman boleh hubungin aku. Nanti aku akan luangin waktu untuk Zoom bareng aku, telepon bareng aku, atau mungkin kita bisa ketemu sambil ngopi. Paling sementara itu dulu ya, teman-teman. Terima kasih, semoga membantu. Semoga teman-teman sehat selalu dan segera memperoleh pekerjaan impian bagi job seeker. Terima kasih.